Cerita ini dimulai dengan kedatangan seorang bos mafia berpengaruh bernama Song Bang di sebuah distrik yang memiliki nilai strategis tinggi, sebuah lokasi yang ia anggap sangat ideal untuk menjalankan usaha barunya. Dalam pertemuan yang berlangsung di sana, hadir sejumlah tokoh penting termasuk gubernur daerah, anggota parlemen, para pemimpin ormas, serta perwakilan dari RT dan RW setempat. Pada kesempatan tersebut, Song Bang memperlihatkan sikap arogan dan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Ia begitu yakin bahwa kekayaan serta kekuasaannya membuat dirinya berada di atas siapapun. Keberaniannya melampaui batas ketika ia secara terang-terangan menunjukkan rasa tidak hormat kepada gubernur, bertindak sesuka hati tanpa memperhatikan etika maupun norma sosial yang berlaku. Dengan ambisi yang tak terkendali, Song Bang bertekad menguasai distrik tersebut, memastikan bahwa seluruh pejabat pemerintahan tunduk di bawah pengaruhnya, termasuk anggota parlemen yang telah menerima amplop tebal berisi uang suap darinya. Berbeda dengan Song Bang, para pemimpin lokal tetap bersikap tenang meskipun harus menghadapi perilakunya yang semena-mena. Dalam unjuk kekuasaan yang berlebihan, Song Bang dengan sengaja menuangkan air ke kepala pemimpin ormas, tindakan yang sangat tidak pantas dan mencerminkan kurangnya penghormatan. Merasa dilecehkan, pemimpin tersebut sontak bangkit dari kursinya, namun sebelum ia sempat bertindak lebih jauh, tiba-tiba... Ya, ketika situasi mulai memanas dan suasana berubah menjadi panik, anggota parlemen mencoba membujuk gubernur agar menyetujui proposal yang diajukan oleh Song Bang. Namun, sebagai sosok yang terhormat dan memiliki integritas tinggi, gubernur dengan tegas namun tetap sopan menolak permintaan tersebut. Penolakan itu membuat Song Bang naik pitam. Tanpa ragu, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tindakan. Namun ternyata, itu bukan satu-satunya yang telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan buruk. Gubernur telah membawa seorang ahli bela diri andal bernama Satria Bergitar yang dengan mudah mampu mengalahkan beberapa anak buah Song Bang. Menyadari bahwa keadaan mulai berbalik tidak menguntungkannya, Song Bang memanggil tangan kanannya Eddie, seorang petarung tangguh yang dikenal luas karena kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Dengan kecepatan dan kekuatan yang mengesankan, Eddie berhasil mengalahkan Satria Bergitar dan seluruh pasukan pengawal gubernur. Setelah memastikan kemenangannya, Eddie dengan tenang mencuci wajahnya menggunakan air es. Sikapnya yang dingin dan tenang menimbulkan rasa takut di antara anak buah gubernur yang masih tersisa. Meskipun dalam posisi kalah, gubernur tetap mempertahankan prinsipnya dan menolak untuk bekerja sama dengan Song Bang. Karena merasa tidak punya pilihan lain, Song Bang pun mengambil keputusan kejam. Ia mengeksekusi gubernur tanpa ragu sedikit pun. Untuk memastikan kendalinya atas distrik tersebut, Song Bang memanfaatkan sidik jari gubernur yang telah meninggal dunia guna menandatangani dokumen otorisasi bisnis secara ilegal. Beberapa saat kemudian, terdengar suara mencurigakan dari dalam ruangan. Song Bang yang waspada terhadap segala kemungkinan, segera memerintahkan Eddie untuk menyelidikinya. Setelah diperiksa, ternyata suara itu berasal dari seekor kucing liar yang sedang mencari makan. Dengan semua hambatan yang telah disingkirkan, Song Bang secara resmi mendirikan kerajaan bisnisnya di distrik tersebut, memperluas pengaruh dan kekuasaannya dengan cepat. 15 tahun kemudian, cerita beralih kepada seorang pemuda bernama Swan, sosok kuat dengan gaya bertarung yang mengesankan. Tanpa sepengetahuannya, Eddie memperhatikan keahlian bertarung Swan dan tanpa ragu merekrutnya sebagai tangan kanan yang baru. 我想看一下你们为了钱。叫什么名字？苏啊，
Di sisi lain, Songbang yang kini menjadi sosok paling ditakuti dan memiliki pengaruh besar, menerima kunjungan dari seorang rekan bisnis penting yang datang dari luar negeri. Pria tersebut, layaknya si Songbang, juga bersikap semena-mena. Ia menaruh minat pada salah satu pelayan wanita milik Songbang. Tanpa adanya perlawanan, pria itu membawa sang pelayan pergi. Wanita tersebut pun tidak memiliki pilihan lain selain menuruti kehendaknya. Beberapa waktu kemudian, Eddie dan Swan menjalankan sebuah misi untuk bertemu dengan seorang pembisnis yang kebetulan merupakan rival lama dari Songbang. Mereka datang sambil membawa sebuah koper. Tanpa diduga, isi koper tersebut ternyata adalah wanita simpanan milik si pebisnis yang membuat pria itu merasa sangat dipermalukan di hadapan para koleganya. Tak lama berselang, Songbang pun datang dengan niat mengambil alih wilayah yang dikuasai si pebisnis. Ketika tawaran itu ditolak secara tegas, Eddie maju dan memberikan ancaman. Akibatnya, Eddie dikepung oleh para anak buah si pebisnis dan terpaksa melarikan diri melalui jalanan kota. Beruntung, Swan datang tepat pada waktunya untuk membantu meloloskan diri. Untuk pertama kalinya, keduanya bekerja sama sebagai sebuah tim. Namun, dalam hati Swan tersimpan kebencian mendalam terhadap si pebisnis. Ia begitu bertekad untuk membunuhnya. Menyadari niat tersebut, Eddie berusaha menghentikannya. Namun peringatan itu diabaikan begitu saja. Akibat dari tindakan nekat itu, keduanya akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, kekuatan finansial Songbang begitu besar. Berkat pengaruh yang dimilikinya, Eddie dan Swan berhasil dibebaskan dari tuntutan hukum dan mereka keluar pada hari yang sama. Meski demikian, Eddie mulai curiga bahwa Swan tengah menyembunyikan sesuatu. 快死了还在说。 进来吧。 Ternyata benar, Swan mengalami luka cukup serius akibat perkelahian sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Eddie membawanya menemui Iis, seorang ahli pengobatan tradisional yang juga merupakan istrinya. Yang menarik, Swan menolak diberikan obat penghilang rasa sakit dan memilih untuk menahan lukanya dengan kekuatannya sendiri. Keputusan ya, yang membuat semua orang di sana heran dan bertanya-tanya. 不用，我刺起来就可以。你乱动我很难缝的。 不痛吗？ 我先走了，顶不住了。 Keesokan harinya, Eddie memperkenalkan Swan kepada Songbang sebagai tangan kanan barunya. Namun, dalam momen itu, tampak tatapan tajam dari mata Swan yang sulit diartikan saat menatap Songbang. Apapun yang sedang dipikirkan, satu hal yang pasti, Swan ini adalah orang yang sangat pandai menyimpan rahasia. Beberapa waktu kemudian, di atas sebuah kapal pesiar mewah, Songbang tengah bersiap untuk membagi keuntungan dari bisnis ilegal yang ia jalankan. Dalam pertemuan itu, ia mengumumkan bahwa setengah dari hasil akan diberikan kepada siapapun yang berhasil menyelesaikan sebuah tugas khusus. 我要用100万的饵，谁去啊？我去。 Sebagian besar anak buah tampak ragu-ragu, namun Swan maju dengan penuh keberanian dan secara sukarela menerima tugas tersebut. Keputusan sepihak dari Swan membuat Eddie merasa marah besar. Baginya tindakan Swan terlalu gegabah dan sembrono. Perdebatan sengit pun tak terhindarkan antara keduanya meskipun tidak berlangsung lama. 你很想死吗？你知道路易斯是谁吗？作日是被吃的。今晚周船长。 Adegan kemudian berpindah ke sebuah klub malam yang terletak di dalam pesawat dan dijaga ketat. Swan dan Eddie tiba di tempat untuk menjalankan misi dari Songbang merebut kiriman barang selundupan milik sebuah geng lokal. Mereka pun membagi peran. Swan masuk ke dalam klub untuk menciptakan pengalihan, sementara Eddie bergerak ke arah truk untuk membawa barang selundupan. 宋老板看不起我，小朋友。 老大，他们验完货了。 Tidak lama berselang,
pertempuran sengit pun pecah di dalam klub saat Swan harus menghadapi para anggota geng sendirian. Di sisi lain, Eddie pun berhasil mengambil alih truk sesuai rencana. Namun, pertempuran yang tidak seimbang membuat Swan terluka cukup parah. Di saat kritis, Eddie datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Bersama, mereka mengalahkan para gangster dan menyelesaikan misi dengan sukses. Melihat hasil tersebut, Songbang merasa sangat puas. Ia bahkan mengungkapkan niatnya untuk menyerahkan sebagian dari bisnisnya kepada Eddie. Meskipun sebenarnya tidak begitu berminat, Eddie tidak memiliki keberanian untuk menolak dan akhirnya menerima keputusan tersebut. Setibanya di rumah, Eddie mendapatkan kabar bahagia. Istrinya Iis tengah mengandung anak pertama mereka. Mereka merayakan momen spesial itu dengan makan malam keluarga yang hangat, di mana Swan juga turut diundang. Dalam suasana penuh kehangatan itu, Swan memberikan sebuah kalung berharga milik mendiang ayahnya kepada Eddie. Sebuah simbol bahwa ia kini menganggap Eddie sebagai kakaknya sendiri. Keesokan harinya, di kantor polisi, seorang komandan bernama Duloh sedang merancang misi penggerebekan terhadap jaringan mafia yang diduga akan melakukan transaksi terlarang. Rupanya, mafia yang dimaksud tidak lain adalah kelompok Songbang yang tengah merencanakan transaksi dengan sindikat mafia asal Meksiko. Barang yang akan diperdagangkan merupakan barang haram dengan nilai jual yang sangat tinggi. Namun, sebelum transaksi sempat dilakukan, Duloh dan pasukannya tiba di lokasi dan inilah yang terjadi. Dalam baku tembak yang berlangsung sengit, polisi berhasil menumpas sebagian besar anggota mafia asal Meksiko. Sementara itu, Songbang berhasil lolos dan melarikan diri melalui jalur belakang. Namun, saat hendak kabur lebih jauh, tiba-tiba Eddie muncul dan menodongkan pistol ke arah Songbang. Ternyata, selama ini Eddie adalah seorang polisi yang menyamar dan bertugas sebagai mata-mata dalam organisasi Songbang. Memang sangat plot twist ya guys. Ketika Eddie masih menyongokkan pistolnya, tiba-tiba saja Swan mengangkat senjatanya dan menembak Eddie hingga tubuhnya terjatuh ke dalam sungai dan hanyut terbawa arus. Dengan kematian Eddie, Swan pun menjadi kandidat utama untuk menggantikannya sebagai tangan kanan Songbang. Dalam sebuah percakapan di atas perahu yang sedang melaju, Songbang mulai mengorek latar belakang dari garis keturunan Swan, berharap bisa memastikan kesetiaan anak buah barunya agar tidak mengalami pengkhianatan lagi. 你可以杀了我，如果我说的是错的，但如果我说的是对的，我们全部都得死。小子。 Namun, kejutan kembali terjadi ya guys. Saat Songbang lengah, Swan tiba-tiba mencekik pengemudi perahu dari belakang. Aksi itu membuat perahu kehilangan kendali dan menghantam tepian sungai hingga mereka semua terlempar. Namun ternyata
Eddie juga masih hidup, ia tidak mengalami luka tembak sedikit pun. Rahasianya terletak pada kalung pemberian mendiang ayah Swan. Kalung itu terbuat dari bahan besi yang sangat kuat. Rupanya, pada saat kejadian, Swan sengaja menembakkan pelurunya tepat ke arah kalung tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa Swan sama sekali tidak berniat mencelakai Eddie, melainkan menyelamatkannya secara diam-diam dari kecurigaan Songbang. Tak lama kemudian, Eddie menerima sebuah pesan dari Swan yang memberitahukan keberadaannya saat ini. Dalam pesannya, Swan memintanya datang ke lokasi tersebut untuk menyaksikan langsung akhir dari perjalanan seorang bos bernama Songbang. Di atas sebuah kapal, nyawa Songbang benar-benar berada di ujung tanduk. Dengan sorot mata penuh dendam, Swan bersiap untuk mengakhiri hidup pria yang telah menghancurkan masa lalunya. Dalam detik-detik terakhir, Songbang sempat bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Dengan nada penuh emosi yang tertahan, Swan menjawab, "Aku adalah putra kandung dari seorang gubernur yang telah kau bunuh dengan keji. Kini aku di sini untuk balas dendam atas kematian ayahku." Kini semuanya menjadi jelas, terungkap siapa sebenarnya Swan. Ia ternyata adalah putra kandung dari gubernur yang telah dibunuh oleh Songbang 15 tahun silam. Suara kucing yang terdengar pada malam pembunuhan itu sebenarnya adalah suara Swan kecil yang nyaris ketahuan saat menyaksikan kejadian tragis tersebut. Namun berkat Eddie yang kala itu masih memiliki hati nurani, nyawa Swan berhasil diselamatkan. Sejak itu, Swan tumbuh menjadi pemuda tangguh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Meski memiliki kesempatan membunuh langsung Songbang, Swan memilih untuk tidak melakukannya begitu saja. Menurutnya, kematian yang cepat adalah hukuman yang terlalu ringan. Sebagai bentuk pelampiasan dendamnya, ia menyayat geneng Songbang, rasa sakit yang tentu saja luar biasa. Eddie tiba-tiba muncul dan berhasil menghentikan Swan sebelum ia benar-benar mengambil keputusan yang salah. Meskipun sempat terjadi ketegangan, Eddie akhirnya mampu menyadarkan Swan bahwa balas dendam hanya akan membuat jiwanya semakin hancur dan terpuruk dalam penyesalan. Eddie pun segera menghubungi Duloh, memintanya datang untuk menangkap Songbang dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Tak lama kemudian, Duloh pun tiba di lokasi, namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Ya, ternyata guys, Duloh selama ini adalah backingan dari Songbang. Aksi penggerbekan terhadap kartel Meksiko yang terjadi siang tadi ternyata hanyalah bagian dari skenario licik Songbang dan Duloh. Mereka memanfaatkan situasi tersebut untuk merebut barang terlarang dari kartel secara cuma-cuma. Lebih mengejutkan lagi, Eddie yang selama lebih dari 15 tahun bertugas sebagai mata-mata ternyata juga hanyalah bidak dalam permainan besar Duloh. Penempatannya di sisi Songbang bukan untuk menjatuhkannya, melainkan untuk melindungi dan memastikan bahwa semua informasi tentang kejahatan Songbang tetap tersembunyi dari pihak berwenang. Kini keadaan pun terbalik. Swan dan Eddie ditangkap, diikat di dalam kapal, dan dibiarkan terbakar hidup-hidup tanpa ampun. 2 jam kemudian, seorang warga mendapati 2 pria tak sadarkan diri terkapar dalam rumahnya. Ternyata mereka adalah Eddie dan Swan yang secara ajaib berhasil selamat dari kebakaran hebat di kapal. Tanpa membuang waktu, warga tersebut segera membawa keduanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis yang intensif. Sayangnya, nyawa Eddie tidak dapat diselamatkan. Ia dinyatakan meninggal dunia akibat luka bakar parah yang dideritanya di seluruh tubuh. Sementara itu, Swan berhasil bertahan, namun wajahnya mengalami kerusakan serius akibat luka bakar yang dalam. Dalam situasi darurat, tim dokter bedah mengambil keputusan ekstrim, memindahkan wajah Eddie ke tubuh Swan demi menyelamatkan nyawanya. Dengan demikian, sosok Eddie yang akan terlihat oleh dunia nantinya sebenarnya adalah Swan yang kini mengenakan wajah baru. Di saat yang sama, tersiar kabar bahwa Songbang tengah mencalonkan diri sebagai bupati sebagai langkah strategis untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya. Tak ingin tenggelam dalam kesedihan dan duka, Swan segera bangkit dan mulai melatih kembali kekuatan fisiknya. Di sisi lain, Iis, istri mendiang Eddie, menghadapi situasi yang mengerikan. Ia didatangi oleh Duloh, sang komandan polisi yang memiliki niat jahat terhadapnya. Namun, sebelum Duloh sempat berbuat sesuatu, tiba-tiba
Ya, Swan datang tepat waktu. Tanpa ragu ia menembak kedua kaki Dulo satu persatu. Mengira bahwa yang datang adalah Eddie, Dulo sempat merasa yakin bisa membujuknya. Tapi ia salah besar. Yang berdiri di hadapannya bukanlah sosok yang bisa dibeli atau digoyahkan. Setelah menuntaskan urusannya dengan Dulo, Swan mengajak Iis berbicara di pinggir sungai. Dengan suara tenang, ia mengungkapkan kebenaran bahwa dirinya bukanlah Eddie, melainkan Swan. Ia mengakui bahwa Eddie telah tewas dalam kebakaran dan wajah yang kini ia miliki adalah milik sahabat sekaligus kakaknya sendiri. Dengan penuh ketulusan, Swan memohon restu dari Iis bukan sebagai pewaris wajah suaminya, tetapi sebagai saudara yang ingin membalaskan dendam atas kematian Eddie, seorang yang telah dianggapnya sebagai keluarga sejati. Tepat di hari pengukuhannya sebagai calon bupati yang baru, Songbang dikejutkan oleh kemunculan sosok yang selama ini ia kira telah tewas dalam kebakaran. Tanpa ia sadari bahwa itu adalah Swan. Merasa terancam, Songbang segera pergi ke kediaman mewahnya untuk menghadapi Swan yang datang dengan niat membalas dendam. Setibanya Swan di lokasi, Songbang yang pengecut langsung melarikan diri ke lantai atas, menyerahkan semua urusan kepada para panayagannya. Mereka mengira Swan akan gentar, namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Setelah menyingkirkan para panayagan, Swan naik ke lantai 2 dan harus berhadapan dengan tangan kanan Songbang, seorang ahli pedang yang sangat terampil. Namun dengan tekad yang jauh lebih kuat, Swan mampu mengimbangi kemampuan sang lawan dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Kini saatnya Swan menghadapi Songbang secara langsung. Namun, tiba-tiba dari belakang, Songbang menembak kedua kaki Swan hingga ia terjatuh dan terkapar. Saat Songbang mendekat, Swan dengan sisa tenaganya berhasil menikam perut Songbang menggunakan pisau. Meskipun luka itu cukup dalam, nyawa Songbang belum juga lenyap. Ketika Swan berusaha bangkit dan mendekati Songbang, Songbang kembali menembaknya hingga Swan akhirnya tewas. Edan, guys. Balas dendam ngadon pae. Di saat yang sama, Iis akhirnya melahirkan anak pertamanya. Namun, ia harus melewati momen tersebut tanpa didampingi oleh Eddie, sang suami tercinta. Saat Iis hendak pulang bersama bayi mereka, secara kebetulan ia bertemu dengan Songbang yang baru saja selesai menjalani perawatan akibat luka tikaman. Tanpa mengetahui ya, bahwa wanita di sampingnya adalah istri dari Eddie. Songbang dan anak buahnya pun tengah membicarakan keberhasilan mereka dalam menghabisi nyawa Swan. Mendengar kabar bahwa balas dendam Swan gagal, Iis melakukan sesuatu yang di luar dugaan dan naluri seorang ibu. Dengan tekad kuat, Iis akhirnya membunuh Songbang, menuntaskan dendam yang selama ini tertunda. Yah, memang takdir berkata demikian. Payah namaku si Iis. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral, balas dendam memang menggoda, tapi seringkali justru membawa luka dan kehancuran lebih dalam. Keadilan sebaiknya ditegakkan dengan cara yang benar, bukan dengan emosi dan kekerasan yang membabi buta. Nah, gimana menurut kalian? Apakah si Swan ini sudah mengambil jalan yang tepat? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke ya, mungkin itu sajalah yang dapat Mino sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar Mino lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.